Technical View Pound Sterling 26 November 2020 per jam 11.09 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3396 dan low 1.3380 dengan running price 1.3380. Lagi-lagi areal tertinggi adalah 1.3396 persis atau setara dengan areal yang sempat terjadi kurang lebih di tanggal 23 November. Artinya kalau misalkan terjadi penembusan, otomatis kita bakal melihat areal 1.34 seperti apa yang sempat kita prediksikan di awal pekan yang lalu. So, Brexit masih tetap bergulir dan juga tetap menjadi titik krusial meskipun market holiday lebih kepada moodnya adalah holiday untuk Thanksgiving. Lalu kemudian meskipun dengan pergerakan terbatas, Presiden Komisi Eropa mengatakan bahwasanya beberapa hari ke depan adalah saat-saat krusial dan memang sudah cukup ada progres yang menjanjikan, tapi ada 3 poin yang masih sampai saat ini cukup membingungkan bagi kedua pihak dan berisiko bisa menjadi titik balik untuk kesepakatan atau bahkan ketidaksepakatan. Jadi kemungkinan potensi ini, kalau kita lihat potensi kenaikannya 1.3464 ataupun 1.3480 akan menjadi areal resisten berikutnya yang dituju. Sampai saat ini masih tertahan 1.3396, it's okay. Lalu kemudian areal support sendiri, saya rasa kalau misalkan dia fail untuk menembus ataupun melanjutkan kenaikan di atas 1.3400, hati-hati dengan dia kemungkinan potensial tergelincir sampai 1.3260. Lalu kemudian di grafik H4-nya sendiri, zona garis merah ini masih cukup mantap dan Anda bisa lihat kemarin kita sudah memperkirakan akan ada terjadi penurunan sampai zona ini, persis dengan apa yang kita inginkan. 1.3309 area terendah, lalu kemudian dia rebound dan sampai saat ini pun tidak muncul kembali areal terendah. Jadi selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkannya dan kali ini areal support akan berada di 1.3350 ataupun 1.3346 dan areal trendline ini masih tetap kita jadikan untuk areal yang cukup baik untuk areal buy on dip. So untuk hari ini silakan lakukan buy on dip kurang lebih 1.3355 ataupun 1.3370 dengan target 1.3430 dan target kedua adalah 1.3485. Stop loss silakan gunakan 1.3290. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 26 November 2020 per jam 11.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2928, low 1.192 atau 1.1913 dan running price 1.1923. Dan kembali dengan zona penembusan juga secara bertahap terjadi terhadap Euro USD. Seperti yang pernah kita kupas bahwasanya positif sentimen dari Brexit dengan isu tentang kesepakatan juga akan berpotensi mendorong Euro USD. Nah, kabar negatif adalah Angela Merkel, kanselir Jerman, mengatakan untuk pembatasan ataupun lockdown atau partial lockdown yang berlaku di Jerman akan diberlakukan kurang lebih diperpanjang sampai tanggal 20 Desember mendatang. Artinya ini cukup negatif, tapi memang sudah diantisipasi baik itu oleh pemerintah Uni Eropa maupun dengan ECB. Ingat bahwasanya ECB sudah berjanji untuk menggelontorkan paket stimulus yaitu dengan paket kebijakan moneter di pertemuan tanggal 10 Desember mendatang. Dan kemudian juga dari Uni Eropa senilai 1,8 triliun euro. Otomatis potensi tersebut sudah mengantisipasi kemungkinan penekanan akibat lockdown tersebut. Apalagi pembatasan akan diperketat untuk beberapa titik yang menurut Merkel jauh lebih krusial untuk terjadinya infeksi virus corona. So, kalau kita lihat dari potensi ini, pergerakan untuk resisten selanjutnya akan berada di 1.1950 ataupun 1.1960 dan tentunya area tertinggi yang pernah tercapai itu adalah di tanggal 1 September yaitu 1.2009. Kita akan lihat beberapa hari ke depan apakah ini sanggup apa tidak, karena saya sedikit ragu untuk hari ini berhubung dengan risk appetite ataupun risk sentiment cenderung dalam holiday mood. Jadi kemungkinan relatif pergerakannya terbatas atau kita sebut dengan sideways. Tapi secara candlestick ini masih menjanjikan untuk melakukan kenaikan
jadi kemungkinan potensi buy akan kita incar. Di grafik keempat, dia juga sudah melewati area Fibonacci retracement kita, tapi saya belum akan hapus karena kita masih menggunakannya untuk zona pantulan ataupun kita sebutnya dip atau pullback. Nah, lalu kemudian area support berikutnya akan berada di 1.1897. Jadi juga kemudian area let's say ini extension dari area triangle kita juga berada di area kisaran 1.1875 ataupun 1.1880. Tapi untuk area ini silakan Anda gunakan area buy on dip di 1.1888 ataupun 1.1900 dengan target adalah 1.1955 dan target kedua adalah 1.2000. Stop loss silakan gunakan 1.1828. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Akrodan.